dipersilahkan oleh Ibu, meluangkan waktu Ibu untuk mendampingi saya menyelesaikan tugas di demonstrasi kontekstual di modul 3.1 tentang bagaimana mengambil keputusan, Bu. Saya ucapkan terima kasih. Jadi saya akan melakukan wawancara dengan Ibu terkait pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin di sebuah sekolah, Bu. Jadi dengan harapan nantinya bisa menjadi bahan pembelajaran saya, Bu, ke depannya, nanti bagaimana saya menemukan sebuah permasalahan dan bagaimana akan saya mengambil keputusan. Saya langsung saja ya, Bu, izin menyampaikan beberapa poin pertanyaan ini terkait tentang bagaimana cara mengambil sebuah keputusan. Nah, Bu, untuk yang pertama ini, kira-kira Ibu pernah tidak mengalami sebuah pengambilan keputusan tapi di dalamnya Ibu mengalami dilema, kayak dilema etika atau sebuah rujukan moral yang nantinya itu mempengaruhi bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan? Mungkin Ibu bisa menceritakan kasus seperti apa yang akan pernah Ibu alami. Baik, jadi di sini Ibu ada memang kadang kasus ini memang dua ya, sama-sama baik, tapi Ibu harus ngambil salah satu keputusan ini. Contohnya begini, Kak Supreni, Ibu punya siswa yaitu di kelas 4. Beliau itu sangat berprestasi di olahraga, tapi di akademiknya beliau ini kurang seperti itu. Jadi Ibu harus bisa ngambil keputusan ini dua kan, memutuskan bagaimana cara memilihnya seperti itu. Nah, saya ini sepertinya dilema etika. Iya, dilema etika benar sekali. Jadi siswa ini di pembelajarannya kurangnya di mana, Bu? Di akademiknya atau karena kehadirannya ini, Bu? Di akademiknya. Akademiknya. Iya. Nah, kira-kira ada atau cara nggak, Bu, atau bagaimana Ibu menjalankan proses pengambilan keputusan tersebut dari awal identifikasi bahwa itu sebuah dilema etika atau sampailah proses Ibu akan mengambil keputusan itu gimana caranya? Nah, pertama gini, si siswa ini Ibu panggil kan, kemudian wali kelasnya Ibu panggil karena kan wali kelasnya nilainya kan sangat rendah sekali itu di akademiknya, jadi di olahraganya menonjol. Jadi Ibu sebagai pimpinan Ibu panggil nih siswanya, Ibu panggil, wali kelasnya Ibu panggil. Jadi Ibu tanya bagaimana untuk masalah ini. Gini aja, kita berikan seperti bimbingan khusus untuk yang pelajaran ini seperti itu. Jadi Ibu memanggil wali kelas, iya, wali kelas dan siswanya untuk mendiskusikan dan iya perbaikannya itu. Jadi dalam proses Ibu sudah mengambil langkah-langkahnya. Iya. Oke. Dari langkah-langkah yang Ibu coba lakukan itu, Bu, kira-kira ada hal yang langkah itu kan biasa ada yang kurang efektif, ada yang efektif. Hal-hal yang menurut Ibu efektif itu gimana, Bu? Kalau yang efektif begini, anak ini kan sudah kita panggil, kita tanya, oh ya Bu, saya siap untuk melaksanakan bimbingan tambahan seperti itu. Jadi saya sebagai pimpinan dan wali kelasnya sangat bangga kan mendengar dari jawaban siswa itu. Jadi langsung kami akan melaksanakan kegiatan itu karena dengan persetujuan siswa tadi. Jadi langkah yang mau Ibu efektif adalah membuat kesepakatan. Iya. Bersama. Yang rutin adalah baru kita laksanakan. Saya lanjutkan, Bu. Baik. Ya, selain sesuatu yang efektif tersebut, Bu, kira-kira ada tantangan tersendiri nggak, Bu, dari bagaimana Ibu ambil keputusan atau menjalankan keputusan tersebut? Iya. Udah nih, udah komitmen pertama nih kan, dari udah komitmen, ternyata udah kita tentukan nih setelah pulang sekolah kan dibimbing tadi itu kan, ternyata anak ini kadang tiba-tiba menghilang, gitu, kadang pulang, temannya pulang, seperti itu. Jadi kita bingung juga ya, bagaimana cara mengatasi tantangan ini kan, bagaimana loh, kemarin udah komitmen ini kan, kok sekarang dia melanggar ini gitu loh. Itulah tantangannya yang kami harus hadapi sekarang ini. Dengan kesepakatan pertama itu tadi. Jadi Ibu dari
masih apa ya, ada cara-cara tersendiri atau untuk membuat jadwal tersendiri atau cara yang unik atau yang menurut Ibu ini cara tepat nih dalam menyelesaikan masa berat keputusan ini? Iya. Jadi setelah pengalaman tadi anak ini suka pulang itu temannya, jadi saya kompromi lagi dengan guru olahraganya, dengan wali kelasnya. Jadi guru olahraga kan saran nih, Bu, bagaimana kalau kita jadwalkan seperti kami kan ada jadwal latihan nih, Bu. Kata guru olahraganya seperti itu. Jadi saya bilang wali kelasnya boleh itu ide yang baik dari guru olahraganya gitu ya kan. Jadi kita bikin jadwal aja untuk pengembangan mata pelajaran ini yang akan dibuka oleh kelas. Nah, kita sepakati lagi tuh, kita panggil lagi siswanya. Sekarang kita jadwalkan seperti kamu latihan di olahraga. Beliau setuju, si anak kami setuju, semangat sekali ya kan, seperti itu. Akhirnya kita bikinlah jadwal itu dengan komitmen bahwa dia harus menepati latihan kembali. Jadi dengan komitmen tadi itu. Berarti kalau saya pemahamannya merevisi jadwal yang sudah ada, terus melibatkan guru olahraga untuk mengadakan pendekatannya adalah guru olahraga lebih memahami karakter anak tadi. saya juga ya Bu. Iya, baik. Nah, ini Bu. Jadi dari prinsip tersebut kira-kira apakah Ibu dalam mengambil keputusan ini dilakukan secara mandiri atau Ibu membutuhkan daya dukung seperti mungkin kondisi atau orang-orang tertentu yang Ibu libatkan itu mulai Nah, harus itu kalau menurut gue harus, apalagi pertama ibu hubungi orang tuanya, ya kan, orang tuanya, kemudian wali kelasnya, guru olahraganya, kemudian kesiswaan. Jadi dengan lingkungan ini tahu dengan jadwal ini, jadi dia saling mendukung. Jadi anaknya nanti di rumah, nanti kamu hari ini jadwalnya latihan loh, ini pembelajaran gitu. Jadi orang tuanya selalu mengingatkan di rumah, kemudian guru olahraganya juga, lo jangan lupa, nah itu kamu harus belajar hari ini seperti itu. Kemudian kesiswaannya juga, wali kelasnya juga sangat terbantu dengan adanya ini. Jadi itulah trik-trik yang kita lakukan dengan adanya tadi kolaborasi antara orang tua, guru olahraga, wali kelas, kesiswaan. Jadi sehingga anak ini merasa bahwa beliau ini diperhatikan, didukung dari semua pihak. Mungkin itu Mas Riyadi. jadi melibatkan semua stakeholder Iya, yang ada. stakeholder yang ada seperti itu. Jadi saya menarik tertarik dengan kata itu kolaborasi. Kolaborasi tadi. Dan saya jadi ini Bu, kita sudah hampir di penghujung nih. Wawancara sederhana. Jadi saya ingin menggali lebih dalam ya lebih terkait dengan semua langkah ini. Saya sudah dapat gambaran luar biasa gitu. Karena ada kolaborasi, jadi dari dua putusan tadi itu yang satu berdasarkan prestasi dan satunya akademik, berarti itu lebih mengutamakan potensi ini menggali lebih maksimal potensi yang belum tergali ya. Betul. Nah, akademiknya ya. Yang tadi menambah jadwal pembelajaran dan mungkin harapannya adalah anak itu bisa lebih maksimal. Jadi kalau saya pahami ini Ibu lebih ke tujuan akhir dari apa yang ingin dicapai. Mungkin ada sepatah dua patah untuk masukan dari Ibu terkait ini atau kesimpulan Ibu terkait dengan bagaimana mengambil sebuah keputusan untuk Ibu. Nah, jadi begini, kita seorang pemimpin atau seorang guru dalam mengambil keputusan kita tidak bisa sendiri. Kita harus melibatkan beberapa orang-orang tertentu, stakeholder ini, dan kolaborasi ini dalam untuk mencapai suatu tujuan keberhasilan. Jadi itu kuncinya. Jadi kita dalam mengambil keputusan itu tidak bisa memutuskan sendiri. Belum tentu keputusan kita itu benar kalau kita memutuskan sendiri. Tapi dengan adanya orang-orang penting yang ada di sekitar kita, mungkin kita bisa mendapat masukan-masukan yang untuk mencapai keberhasilan tadi. Itu kuncinya dari pembicaraan kita ini. Ya. Dan mungkin dengan tujuan bahwa kita memberikan
menjadi pembelajaran ke teman-teman dan ke saya sendiri, dan ini juga sebagai kemudahan tugas yang diberikan kepada saya. Monggo silakan. Terima kasih Ibu. Jadi saya akhiri ya Bu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lasmin. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah. Ya, biasa ya Pak. Oke. Pertama saya minta terima kasih ke Bapak telah memberikan waktu, meluangkan waktu untuk memberi kesempatan saya untuk duduk bersama di sini Pak. Oke. Jadi tujuan hari ini Pak, saya akan membuat sebuah tugas berkaitan dengan program pendidikan guru penggerak ini Pak yang saya lakukan. Ini sudah sampai di modul 3.1 Pak, tentang pengambilan keputusan, bagaimana mengambil sebuah keputusan Pak. Nah, jadi saya diminta di sini mewawancarai Bapak terkait dengan pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan Pak. Jadi mohon izin Pak, ini sambil saya rekam nih Pak, boleh ya Pak? Boleh. Yang artinya untuk unggahan tugas, dan juga mungkin saya akan tautkan di sosial media sebagai bahan pembelajaran ke depannya Pak. Oke, bisa sih dimulai Pak? Bisa silakan. Nah ini Pak, jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya akan berikan ini terkait dengan pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, berikan pertanyaan pertama ini Pak, Bapak mungkin bisa berbagi tentang pengalaman Bapak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin pernah Bapak alami, yang kasus tersebut merupakan dilema etika atau rujukan moral. Nah, dalam artian di sini Pak, dilema etika itu kasus yang harus diputuskan, ada dua keputusan yang sama-sama baik, sedangkan yang untuk rujukan moral ini dua keputusan, yang satunya baik, yang satunya itu menyalahi aturan. Mungkin bisa Bapak ceritakan, silakan Pak. Baik. Dalam berjalannya waktu, saya selaku pimpinan sekolah itu pernah ada suatu kasus. Yang kasus ini agak berhubungan karena berhubungan dengan siswa. Saya Pak. Namanya siswa itu kalau di sekolah otomatis sudah jadi anak kita, Betul. kecuali dari luar. Ada kasus anak itu tidak naik kelas. Sedangkan dunia pendidikan ini biasanya penentu keberhasilan itu ada tiga roda. Lembaga itu sendiri, orang tua, dan pemerintah. Dan anak ini tidak naik kelas, tapi selaku orang tua ini mungkin ya keterbatasan pola pikir, kita tidak tahu masyarakat itu kan plural terlalu banyak, seperti apa pola pikirnya kita tidak bisa mendeteksi. Tapi si orang tua ini ngotot bahwa ketidaknaikan kelas anak ini disalahkan kepada anak tersebut. Orang tua ini mengambil keputusan bahwa anak ini tidak belajar dengan baik, dan dia memvonis anak ini berarti tidak betul belajarnya. Dengan istilahnya emosi si orang tua tadi karena anak merasa tidak naik kelas, mungkin di lingkungan keluarganya malu, si anak tadi dihukumlah oleh si bapak dengan hukuman di luar kewenangan selaku orang tua, selaku pembimbing atau pendidik anak tersebut. Dan anak itu dibawa pulang dari sekolah diseret. Oke lah, kita selaku orang tua di sekolah, ini orang tua yang sekolah kita, kami selaku pimpinan hanya melihat saja, namun mengamati sampai di mana dia istilahnya emosinya sampai terlalu. Lepas dari itu dia dilepas dari sekolah, dibawalah pulang. Saya tetap mengikuti, dikhawatirkan nanti emosi si bapak ini
di luar pondok. Berarti kondisi di situ Bapak mengikuti sampai Sampai ke rumahnya, sampai Pak? rumahnya. Iya. Nah, rumahnya pas kebetulan tidak jauh dari lingkungan sekolah, sekitar 25 meter lah, 25 meter lah. Karena nggak jauh, pas di depan itu ada jalan kecil gitu. Nah, setelah sampai di rumah, si bapak ini kan marah-marah terus di jalan nih. Karena kesalahan si anak terus lah istilah yang diponis-ponis. Saya mengikuti dari belakang sampailah ke rumah si bapak atau si anak yang tidak naik motor. Nah, setelah sampai di sana, si bapak berucap bahwa dia akan dihukum diikat di suatu tiang jemuran. Dan tiang jemuran itu lalu kakinya diikat, tangannya diikat. Yang saya khawatirkan lagi ini seorang perempuan atau anak perempuan lah. Nah, si bapak ini mungkin karena emosi tidak terkendali, dia mengambil, biasanya di pohon-pohon itu kan ada serangga tuh yang agak mudah tinggi. Nah, itu diberikan di daerah kaki, otomatis kan dari bawah naik ke atas itu. Iya, Pak. Nah, pada waktu itu si anak pakai rok juga, bukan pakai celana panjang. Nah, si orang tua ini mungkin merasa itulah pelampiasan emosinya, ya. Saya begitu pas di posisi seperti itu, wah ini luar biasa. Hanya kita selaku orang tua di sekolah, jangan sampai anak ini fatal lah dalam memberikan hukuman orang tuanya. Berarti dalam kondisi itu Bapak masih mengamati. Masih di tempat itulah. Masih mengamati Karena namanya orang, apa iya. yang akan dilakukan orang tua tersebut, ya, Iya, Pak? betul. Karena saya khawatir gini, kalau kita menyela omongan dia khawatirkan dia emosinya memuncak. Karena membela si anak kan. Iya, iya. Kita membela si anak ini dengan cara yang lebih halus lagi. Dengan berjalannya waktu tadi, orang tua itu duduk, si anak ini posisinya di panas-panasnya lagi. Dia duduk di teras rumahnya, saya juga duduk di samping dia. Berjalannya waktu sekitar 10 menit, saya sambil bercerita lah dan memberikan masukan kepada si bapak tadi. Dia masukannya bagaimana caranya mendidik yang notabene nanti tidak anak itu membuat anak di bawah alam sadarnya dia ada dendam sama orang tua. Itu ya, Pak, yang dikhawatirkan. Yang dia khawatirkan seperti itu. Karena nanti kalau anak itu ada istilahnya dendam, dia akan berkepanjangan, mentalnya yang rusak. Kita selaku pendidikan tidak seperti itu. Kalau bisa istilahnya kebaikan-kebaikan anak diangkat, bukan istilah sebaliknya. Nah, si orang tua ini dengan diberikan nasihat masukan, agak mengurang dia yang tadinya duduknya tegang, udah agak santai. Sekitar 15 menit, barulah selesai. Tapi sebelumnya ada lupa di kelewatan. Sebelum anak itu diikat, rapor yang tadi dibawa ini mau disobek, artinya mau dimusnahkan lah. Anak ini jangan sekolah lagi. Udah emosi bener. Ah, iya. Begitu dia mau sobek di depan saya pinta, Pak, kalau memang rapornya Bapak anggap tidak berguna lagi, okelah untuk saya lah sebagai kenang-kenangan bahwa ini murid SD saya. Dan itu pun diberikan. Itu di awal tuh sebelum dia ikat tuh, lupa saya ceritakan. Nah, setelah berjalan tadi sekitar 15 menit saya beri masukan, dia mulai agak lemah. Lama-lama dia ikatan yang di kaki mulai dilepas. Di kaki mulai dilepas, di tangan masih posisi dalam keadaan tetap di posisi yang panas anak ini. Begitu orang tua ini mungkin udah luluh hatinya, mulailah dipanggil si anak tadi, sini kamu. Saya tetap di posisi sampingnya. Setelah anak tersebut ada di samping orang tua, si anak ini diberi nasihat sama kalau tidak ada itu bapak yang mana bersih. Ya, oke lah.
Saya bilang, betul tuh Pak, saya membetulkan kenapa? Karena tadi emosi orang tua itu udah mulai lunak. Nah, jangan sampai kita buka lagi, Iya, betul, timbul Pak. lagi gitu. Artinya si orang tua sudah lunak, udah dilepas, namun anak di posisi itu nggak apa-apa begitu lepas. Itu bicara ini dia juga paham sejenak kalau udah kelas 6 paham dan dia akan berbuat nanti tidak akan mengulang lagi. Lalu si bapak ini setelah kurang lebih setengah jam lah kami ngobrol di situ. Tapi posisi rapor masih saya pegang itu, sudah saya kasihkan. Karena kata si bapak ini, Pak, ini tetap Pak, anak saya akan saya berhentikan. Karena saya malu. Bahasa malu tadi, tapi tak ada alasan yang tepat untuk saya selaku di lembaga pendidikan. Nah, gak apa-apa sih bilang, ini kan udah saya minta rapornya. Tapi dalam benak ada dalam hati saya tetap istilahnya suatu saat dia akan perlu saya. Nah itu. Tapi istilah saya tidak ungkapkan lah di situ karena saya istilahnya biar orang tua tetap lunak. Artinya jangan sampai istilahnya menghukum di luar batas. Dan anak tersebut setelah itu karena orang tua ini udah ada senyum, saya bilang saya mempersilakan si anak tadi suruh ke dalam. Ya udahlah kamu dalam enggak kami mau ngomong nih selaku orang tua. Si anak tadi nurut. Padahal saya pikir saya itu pikiran saya jangan sampai orang tua melihat posisi si anak tadi dia timbul yang macam-macam lagi di dalam benaknya. Selesai. Ya udah kami ngobrol, tapi tidak ke ngobrol tentang posisi anak yang tidak naik kelas. Ngobrol pekerjaan orang tua lah, jam berapa berangkat, pulang jam berapa, kalau malam seperti apa anak tersebut. Si bapak bercerita panjang lebar tentang pekerjaan dia sampai istilahnya di dalam keluarga dia. Dapatlah saya masukkan bahwa si anak ini menurut saya dari analisa saya itu memang kurang diperhatikan dalam pembelajaran di SD tersebut. Karena kesibukan orang tua. Ya, karena dia pulangnya agak sore, jam 5, setengah 6 katanya. Nah, enggak apa-apa, karena istilahnya kita cari nafkah pun saya bilang untuk anak. Ya, hanya saya tidak memanjangkan bahasa saya untuk anak, tapi sayangnya dalam hati saya, apa kurang perhatian ke anak, itu aja saya bilang. Tapi tidak saya sambung itu kalimatnya. Takut menguji. Iya, takut cair lagi. Lalu yang tadinya lagi cair, lalu berubah lagi. Nah setelah kurang lebih 1 jam lewat sedikit lah, saya pun permisi kembali lagi ke sekolah. Orang tua pun udah cair. Nah semenjak itulah saya bilang, nanti saya izin Pak, bilang kata orang tua, ya izin. Belum sempat sana mengizinkan bahwa si anak ini keluar dari SD. Tidak apa-apa sih bilang. Nanti kalau bapak lagi tenang silakanlah ke sekolah sih bilang. Untuk saat ini siapa tahu pikirannya berubah sih bilang. Karena sih bilang namanya manusia ini kan selalu berubah-ubah. Ketawa si bapaknya sih bilang. Dia berjalannya waktu tadi saya pun permisi pulang ke sekolah. Nggak jauh dari tempat dia itu pulang. Lalu kawan pun mulai bertanya ya, ini tadi ngelihat ya emosi bapak di sekolah tuh waktu melihat anak itu. Karena guru pun khawatir ya, takut disalahkan juga. Saya nggak apa-apa sih bilang, udah selesai urusan sama si orang tua tadi saya bilang kan. Nah setelah itu barulah kami hari-hari berikutnya dalam berjalannya waktu si bapak ini datang ke sekolah. Datang sekolah kalau nggak salah sekitar 2 bulanan orang tua ini datang ke sekolah dan dia bukan minta izin anaknya keluar, tapi minta izin anaknya itu masuk kembali. Berarti sesuai dengan harapan saya sih bilang rapor saya tadi ambil, saya yakin karena pada waktu itu orang tua emosi
malu segala macam. Nah, begitu dia dibilang dimasukkan lagi, rapornya udah dibuang ke Pak, kata dia. Masih ada kan Pak? Masih, sembilan di meja saya 9. Nah, setelah itu barulah dia. Keseharian kami dengan si Bapak ini lebih akrab lagi. Karena sebelum akrab dengan Bapak ini, saya ada kawan si Bapak ini dekat dengan saya. Nama di situ tuh nama Bang Dusin lah katanya. Yang dekat sama beliau nih. Dengan saya kedekatan dengan kawan dia pun istilahnya mengharapkan dengan saya atau dengan sekolah itu dia bagus lah istilahnya dalam bahasa kita dalam kesehariannya. Nah setelah anak itu diizinkan masuk, oke. Pas pada waktu itu hari Kamis, dalam bahasa hari Kamis, Senin anaknya suruh masuk. Kalau nggak salah anak itu namanya Komaria. Masuklah si Komaria ini. Hanya tinggal 1 langkah 9. Semester kedua. Untuk kelulusan SD-nya. Begitu dah anak Seninnya masuk, dia pun datang juga. Bismillah pakaiannya tuh. Nah kembali nggak seperti yang mau ke pasar. Ya ngobrol. Lalu jam 8 kalau nggak salah. Dia juga minta maaf. Kelakuan yang dilakukan. Saya sebenarnya udah tahu Pak, tapi kan kita selaku pendidiknya sebenarnya tanda serta merta sebenarnya. Paling tidak kita merubahannya di posisi mana sebenarnya. Begitu cerita dia minta maaf. Lalu si orang tua ini anggaplah bahasa kita itu malulah karena sekolah katanya. Oh enggak apa-apa, nanti saya sampaikan maafannya kita berguru-guru waktu dulu. Karena sikap dia yang awalnya tadi nyeret anak yang sekolah itu enggak perlu satu-satu sebelum 9. Nah setelah itu pulanglah dia dan anak pun lanjut sekolah. Setelah anak itu lanjut sekolah sampailah pada waktu ujian. Ya, saya ngasih saran sama si Komaria ini jangan diulang-ulang lagi. Karena udah tahu karakter bapaknya seperti itu, sehingga pandai-pandailah bawa diri. Memang anaknya ini nggak pendiam, mungkin karena kurang kontrol, itulah sih bilang. Bukan salah 100% si anak. Kalau guru posisinya kan membimbing latih anak itu hanya di lingkungan sekolah, yang lebih banyaknya kan di rumah. Nah, rupanya mamanya juga itu kerja juga. Mamanya kerja dari pagi sampai jam 3 atau jam 4. Saya tanya sama kemariannya nih, kamu kesehariannya di rumah seperti apa sudah? Rupanya biasanya si anak ini kalau mamanya dapat kerjaan di luar kota, mama ini kan istilahnya orang tua perempuan ini kerjanya udah jam 5 udah berangkat ke pasar. Karena dia kalau tidak salah kemarin itu sebagai pengurus rumah tangga lah gitu. Pulangnya sore. Jadi posisi kamu kalau pagi gimana? Rupanya kalau pagi dia mandi sendiri, anak ini dari dalam rumah pindah tidur keluar. Menunggu pagi itu ya Pak? Nunggu keluar karena udah dikunci sama orang tuanya. Si rumah ini dikunci. Dan anak itu mandi pas kebetulan dia kamar mandinya itu di luar rumah. Jadi pakaian itu udah disiapkan di luar sama orang tuanya. Menyiapkan perlengkapan sekolah itu dari luar. Iya, di luar seperti di terasnya lah dia tidur itu. Iya, memang si lingkungan dia di situ keluarga semua. Jadi si anak gitu setiap hari Pak. Nah artinya kita kan sangat memprihatinkan kalau seperti itu. Berarti muncul rasa kepedulian Bapak ya. Iya, karena di situ anak itu kalau kita tidak sudah langsung pikiran sama si anak tadi, pagi orang tuanya udah berangkat. Kalau sore dia udah pulang orang tuanya udah ada, kunci belum ada. Jadi si anak ini belum sempat masuk.
Dia bilang. Jadi gimana lah ceritanya di luar apa? Mana sholatnya samping kata. Ada istilahnya teras itu memang ada di samping agak luas tempat sholat ya. Iya. Itulah kejadian yang pernah saya alami. Anak yang seperti itu mungkin di tempat lain ada juga Banyak itu seperti yang lepas dari kontrol kita selaku pendidik. Nah, karena tadi ini hal yang dekat dari sekolahnya hanya terpantau ketika ada kejadian. luar biasa nih Pak cerita Bapak ini, menarik sekali. Jadi kalau saya amatin dari cerita Bapak ini, jadi tadi sepertinya Bapak memposisikan diri sebagai teman dari Bapak orang tua itu ya Pak. Jadi Bapak tidak membawa kesan sebagai guru atau apa. Dan kalau saya amati langkah-langkah Bapak ini luar biasa. Pertama Bapak mengamati kondisi, tidak langsung masuk ke apa ya masalah. Terus setelah itu Bapak juga mengamankan aset-aset yang ada. Jangkauan Bapak itu sebenarnya panjang luas, bahwa Bapak bisa memprediksi ke depannya itu seperti apa. Sehingga tadi yang saya sangat menarik bagi saya adalah Bapak bisa mengkondisikan emosi orang tua tersebut, membuat lingkungan yang nyaman, memberikan kepercayaan untuk orang tua itu Untuk sadar kembali bercerita itu Pak. Oke, Pak. Menarik itu Pak. Jadi kira-kira Pak, dari beberapa tahapan itu menurut Bapak langkah yang paling efektif apa? Sebenarnya selaku pendidik langkah yang paling efektif ketika kita di luar lembaga itu, artinya kita memasyarakat dan kita harus peduli dengan masyarakat sekitar kita. Karena biasanya selaku guru ini di lingkungan masyarakat dianggapnya lebih. Iya. Dan itu pun kita harus memberikan teladan seharusnya. Tapi kadang-kadang kan, mohon maaf tidak semuanya. Biasanya ada yang kurang. Dalam arti kurang, oh saya hanya ngajar tugas di lembaga saja. Setelah di lembaga saya selaku masyarakat. Sebenarnya kita di masyarakat itu dipantau masyarakat juga selaku tadi dituju dan ditiru. Oleh sebab itu kita istilahnya memberikan manfaatlah untuk lingkungan yang di sekitar kita, tempat kita, muara bertanya. Jadi saya makin berarti peran kita sebagai guru tidak cukup di sekolah ya? Iya betul. Berarti memang citra kita sebagai guru itu harus ditampilkan di luar dan di dalam sekolah gitu ya Pak. Dan kita benar-benar harus bisa mencontohkannya itu pesan guru dituju dan ditiru itu ya Pak. Iya, karena selaku guru itu biasanya kan saya bilang tadi, ketika kita dari lepas dari lembaga, kita lalu untuk masyarakat. Iya, betul Pak. Kebanyakan Ya. itu. Seharusnya kita yang memberdayakan masyarakat, pola pikirnya. Kita yang mengelola Ya. gitu ya Pak. Karena kita istilahnya di situ kan udah tahu bahwa kita dulu posisi kita tak dihormati orang. Pak, saya lanjutkan ya Pak. Iya iya silakan. Dari cerita-cerita Bapak ini, kira-kira ada nggak Pak tantangan yang Bapak hadapi dalam menyelesaikan sebuah kasus atau keberlanjutan dari kasus ini? Tantangan yang Bapak hadapi itu seperti apa? Ya. Setiap kehidupan tentu ada tantangan. Iya. Dan tantangan itu jangan kita hindari. Kalau kita hindari, tantangan itu tidak akan selesai. Ya, betul Pak. Masalah kita hindari tidak akan selesai. Setidaknya kita itu arah masyarakat untuk bertanya. Paling tidak di lingkungan itu bahwa saya tadi katakan kita akan digugu dan ditiru. Oleh sebab itu tindak tanduk kita paling tidak kita harus mencerminkan seorang pendidik. Nah, kalau tantangan itu kan udah saya katakan tadi bahwa tantangan sangat, namanya hidup itu semua tantangan. Tinggal kita memilah-milah kapan tantangan ini diselesaikan, di mana itu tantangan ada, solusinya seperti apa. Karena juga kita selaku guru itu kan sudah dibekali ilmu psikologi, ada pemimpinan, ada cara bermasyarakat, itu berarti sudah ada. Jadi kalau kita istilahnya tantangan yang ada di situ, paling tidak kita tadi ya pedulilah dengan lingkungan. Berarti
kita sebagai guru itu harus siap ya Pak dengan tantangan yang ada, dan juga ini harus mawas diri bahwa kita ini sebagai acuan dari masyarakat yang disorot orang lah. tempat bertanya. Betul. Kalau saya ngamatin itu luar biasa ya Pak. Iya. Apa ya? Beban moral kita sebagai guru ini sangat besar sebenarnya. Betul. Karena predikat kita itu disebut apa, pekerjaan yang mulia. Iya, betul. Tidak ada Tanpa yang tanda mulia ijazah itu itu. yang ringan-ringan yang akan kita hadapi. Iya. Pak, Ya. jadi tadi dari cerita Bapak tentang kasus yang Bapak ceritakan, terus pengalaman Bapak tentang menghadapi tantangan, terus sebuah langkah-langkah yang efektif. Kira-kira Pak, dalam setiap Bapak mengambil keputusan itu, apakah ada waktu khusus, tempat khusus, atau hanya dalam spontanitas di tempat itu Bapak selesaikan, atau membuat jadwal ulang lagi? Nah, itu gimana Pak? Apakah tiap kasusnya penerapannya sama, atau tiap kasusnya ada perbedaan? Dengan kasusnya dengan Ya, dalam misalnya pengalaman Bapak menyelesaikan sebuah kasus nih, oh kasus A perlu dijadwal ulang ini pertemuannya untuk diselesaikan, untuk dirembukan, atau kasus B saya bisa ngambil keputusan sendiri nih, kalau menurut Bapak gimana Pak? ada hal-hal tertentu yang perlu kita musyawarah. Contoh, kalau di satu lembaga saya selaku pimpinan, betul saya bertanggung jawab dengan di bawahan, tapi untuk keseluruhan kepala sekolah, masyarakat, dengan guru di lembaga tersendiri, kita dengan guru otomatis dalam mengambil keputusan guru sama kepala sekolah harus satu tujuan, satu persepsi. Dan istilahnya ada yang kalau mengambil keputusan kita dimusyawarahkan dulu supaya yang lain juga bertanggung jawab terhadap keputusan yang kita ambil. Berarti Bapak apa ya, membentuk sebuah ruang diskusi Ya, ya Pak, betul. untuk membentuk memutuskan sebuah solusi itu ya Pak. Berarti terkadang Bapak berarti membutuhkan waktu khusus berarti ya Pak, Ya. mengajak teman, berdiskusi. Diskusi, ngobrol, paling tidak ngobrol yang membawa kita ke arah kebaikan. Ya, betul. Itu juga salah satu bagian dari solusi yang nantinya akan kita arahkan ke kawan-kawan. Itu. Saya lanjutkan ya Pak. Oke. Ini Pak, terkait dari faktor-faktor pendukung Pak. Kira-kira dalam melaksanakan atau memutuskan sebuah solusi atau mengambil sebuah keputusan ini, apakah Bapak mengamati juga daya dukungnya atau siapa saja yang berperan dalam penyelesaiannya ke depan? Bapak melibatkan siapa, mungkin guru, orang tua atau murid? Itu kira-kira menurut Bapak gimana Pak? Apakah daya dukung itu sangat diperlukan atau gimana Pak? Iya. Daya dukungannya memang salah satu yang sangat urgent lah. Tanpa daya dukung yang istilahnya memberikan suatu program itu berjalan lancar, kalau daya dukungnya tidak mendukung percuma. Iya. Artinya hanya teori saja. Salah satu contoh, kalau kita menangani masalah siswa, paling tidak daya dukungnya kan apa yang kita programkan. Selaku yang membuat program ini, paling tidak pimpinan sama kesiswaan harus punya satu visi. Dan yang menjalankan nanti kan toh istilahnya wali kelas yang tadi menjalankannya dipantau oleh yang dianggap koordinator lah yang kesiswaan. Sudah berjalan apa tidak? Daya dukungnya sudah mumpuni apa tidak? Nah, itu kan sangat penting karena daya dukung itu ibaratnya perahunya. Kalau kita berlayar tanpa perahu kan percuma. Hanya istilahnya, bisa enggak kita nyebrang ke sebelah sungai sebelah sana? Bisa. Itu udah nyampe dah karena bahasa bisa. Iya. Tapi dalam pelaksanaannya, Perahunya. iya, perahunya dan siapa yang andayung. Karena yang bertanggung jawab di situ selaku bahasa istilah ya, nakoda ini memang membawai keseluruhannya, dan daya dukung itu sangat urgent untuk membuat program tersebut terlaksana. Jadi kalau saya amati Bapak memaksimalkan setiap stakeholder yang ada ya Pak. Itu sarana dan prasarana, terus Untuk pelaksanaan.
orang-orang yang berperan di situ. Ya. Pak, mohon maaf nih Pak sambil batuk Pak. Lagi musim ya. Ya, ini Pak. Ya. Jadi kita sudah sampai di penghujung. Jadi mungkin ada sepatah dua patah kesimpulan Bapak yang mungkin nantinya bisa apa ya, menjadi gambaran saya dalam mengambil sebuah keputusan. Mungkin Bapak bisa berbagi sepatah dua kata untuk saya ke depannya, referensi saya Pak untuk mengambil sebuah keputusan. Ya. Kalau mengambil sebuah keputusan itu biasanya kita kan harus tahu dulu apa yang harus kita tindak dan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita diagnosanya salah, tindakannya tidak tepat. Kalau istilah pengamatan kita salah, tindakannya tidak tepat. Kalau memang kita belum tahu istilahnya apa tindakan yang harus saya lakukan, lebih baik kita masuk ke dalamnya. Walaupun tidak istilahnya secara sistematika langkah-langkah seperti itu, tapi kita permasalahannya tahu, baru kita bisa mengambil keputusan. Karena kalau kita mengambil keputusan itu biasanya keputusan baik menurut kita, Ya, belum tentu orang lain menerima baik juga. Tapi kalau tadi kita masuk ke dalamnya, otomatis dia sama-sama tahu. Jadi keputusan kita tadi itu akan diakomodir dengan yang lainnya. Karena mereka permasalahannya sama-sama tahu solusinya seperti apa. Saya rasa itu yang perlu kita pegang, prinsip itu. Jangan serta-merta keegoan kita yang dipanggilkan. Oh, saya pimpinan, harus seperti ini. Kalau pimpinan itu di mana kita posisinya? Nah, itu kita harus bisa menempatkan. Karena kalau kita posisi kita ngambil keputusan kita selaku pimpinan itu biasanya kawan-kawan kita nggak mengeluarkan pendapat. takut ya Pak. Takut. Ada rasa Iya. tidak enak gitu ya Pak. Kalau kita sudah masuk ke lingkungan kawan kita selaku bawahan kita, dia akan fair-fair saja itu mengeluarkan pendapat. Membaur gitu. Ya, artinya kita kan pengayom yang lain. Artinya kita mengambil keputusan yang bisa dilakukan oleh bawahan kita. Itu saya rasa Wah, luar biasa ini Pak, wawancaranya menarik, obrolannya sangat ya sekedar waktu lah. sangat pengalaman yang sangat luar biasa yang bisa saya pelajari Pak. Jadi terima kasih Pak sudah memberikan pengalaman Bapak terkait dengan mengambil sebuah keputusan. Jadi untuk kegiatan wawancara ini saya akhiri sampai di sini Pak. Ya. Sekali lagi terima kasih telah menonton Bapak. Jadi saya tutup ya Pak. Ya. Izin menutup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.